Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada para tim penguji yang hadir dalam sidang ujian promosi. Terima kasih dan penghargaan kepada saudara Propendus dan keluarga serta hadirin hadirat yang berbahagia. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor atas nama Muzakir, tempat tanggal lahir Buamas 31 Desember 1964, konsentrasi pendidikan dan keguruan. Pekerjaan dosen IAIN Parepare. Pendidikan sarjana pada IAIN Alauddin Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 1991. Magister pada Universitas Muslim Indonesia, konsentrasi pendidikan agama Islam tahun 2006. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasa Islamiyah, konsentrasi pendidikan dan keguruan tahun 2008 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya nyatakan dibuka. Propendus akan mempertahankan disertasi dengan judul penanaman nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran pada Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Parepare. Dewan penguji dalam sidang ujian promosi hari ini, Profesor Hamdani Yohanes MA PhD, guru besar dalam bidang ilmu sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. HM Galib MA, guru besar dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Mahsyad Idris MAG, doktor dalam bidang ilmu Al-Quran dan Hadis pada IAIN Parepare, saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare. Profesor Dr. H. M. Satualang MA, guru besar dalam bidang ilmu kesehatan mental pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Muhammad Yaumi M.Hum MA, guru besar dalam bidang ilmu teknologi pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Andi Maulana MSI, doktor dalam bidang media pembelajaran pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Habakin Rama MS, guru besar dalam bidang ilmu sejarah pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Haja Amra Kasim MA, doktor dalam bidang ilmu studi Islam dan bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Andi Ahru MPD, doktor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Propendus, apakah Propendus sehat secara jasmani dan rohani? Propendus? Mute suaranya. Bila sehat, Prof, insya Allah. Siap menghadapi ujian promosi pada
siang hari ini? Insya Allah, Prof. Siap. Silakan. Ini Propendus ini ada pendampingnya di sebelah ya, jadi nanti Ya, kalau ini bisa ada yang bantu di situ kan. Oh, ada kesulitan. Mudah-mudahan berjalan lancar dan amin. saya berikan kesempatan kepada Propendus untuk menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah maksimal 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Moderator, Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. M. Galib, yang saya hormati, saya muliakan Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji M. Satualan, MA, yang sekaligus promotor saya pada penulisan disertasi saya ini. Profesor Dr. Muhammad Yomi Enhum, selaku promotor saya. Bapak Dr. Haji Andi Maulana, selaku promotor saya. Dan berikutnya yang saya muliakan, yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Bahakin Rama, MS, Maha Terpelajar Ibu Dr. Amra Kasim, MA, Bapak Dr. Haji Andi Ahru, MPD, yang selaku penguji saya pada hari ini. Disertasi saya yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Spiritual dalam proses pembelajaran pada program studi pendidikan agama Islam pada pasca sarjana IAIN Parepare. Latar belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 1 menyebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengisyaratkan dalam pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa salah satu kewajiban dosen dan guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu,
serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Esensi spiritualitas dimaknai sebagai sadar. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 49. Di dalam surah Al-Hajj juga disebutkan fuad, dan di dalam Quran surah Al-Imran itu disebutkan kalimat al-lub. Setiap manusia hakikatnya mempunyai potensi kecerdasan spiritual, yaitu siddiq, fatana, tablik, dan amanah, atau amanah atau tablik. Keberhasilan dalam pembentukan sikap spiritual dalam diri mahasiswa dapat membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Spiritualitas adalah aspek kemanusiaan yang mengacu pada cara individu mencari dan mengungkapkan makna dan tujuan hidupnya, serta cara mereka dengan menata diri sendiri, orang lain, alam, dan dengan yang penting atau yang sakral. Seorang dosen sebagai pengajar dan pendidik memiliki posisi strategis karena dalam keseharian mereka memiliki cukup banyak waktu untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Pola pembangunan sumber daya manusia selama ini terlalu mengedepankan emotional quotient, intellectual quotient, dan mengabaikan spiritual quotient. Sampai saat ini, implementasi nilai-nilai pendidikan Islam di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, belum sepenuhnya teraktualisasi oleh mahasiswa. Penelitian yang berkaitan dengan spiritualitas di pasca sarjana di IAIN belum ada. Bahkan secara umum, kajian lapangan tentang spiritual di perguruan tinggi masih sangat jarang. Rumusan masalah yang saya angkat di dalam disertasi saya ini, yang pertama itu adalah bagaimana proses penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual dalam pembelajaran pada program studi agama Islam di pasca sarjana IAIN Parepare. Yang kedua, bagaimana hasil proses penanaman nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran pada program studi pendidikan agama Islam di pasca sarjana IAIN Parepare. Apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan pada proses penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual yang ada di program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Parepare. Fokus penelitian ini meliputi kecerdasan merujuk kepada sifat-sifat kecerdasan Nabi sebagai grand theory, yaitu siddiq, jujur, amanah, terpercaya, tablik, dan fatana. Nilai-nilai kecerdasan spiritual meliputi kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, saling bekerja sama atau kebersamaan, saling menghormati, serta kedisiplinan dan komunikasi yang baik. Proses penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual dapat dilakukan atau diintegrasikan pada saat di dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, bahkan maupun di luar perkuliahan. Hambatan dalam penanaman nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran pada program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Parepare meliputi hambatan personal, hambatan interpersonal, dan hambatan intrapersonal. Manfaat penelitian ini diharapkan program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Parepare dapat memanfaatkan temuan penelitian sebagai evaluasi dan refleksi dalam pengembangan penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai gambaran bagi stakeholder dalam upaya peningkatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam proses pembelajaran.
untuk pengembangan bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan model, metode, strategi, dan sebagainya dalam upaya untuk menanamkan nilai-nilai proses penanaman nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Metodologi, jenis dan pendekatan penelitian. Pertama, program tentunya tempat penelitian saya adalah program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana yang prepare. Informannya itu adalah dosen dan mahasiswa. Teknik pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang saya pelajari dan juga mendapat bimbingan dari para promotor saya, yaitu dokumentasi, wawancara, observasi, dan tentunya ada pedoman wawancara, ada pedoman observasi. Pak Musakir, waktunya sudah 10 menit. Oh ya, terima kasih banyak Ibu, maaf. Terima kasih. Selanjutnya kita masuki babak pertanyaan. Untuk penguji pertama, saya persilakan Bapak Dr. H. Andi Ahru, MPD. Silakan mengajukan pertanyaan, waktunya 7 menit. Maaf pimpinan sidang, saya mau minum dulu sebentar. Baik Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Guru Maha Profesor Dr. Hamdan Johanis PhD selaku Rektor UIN Alauddin. Yang terhormat Maha Guru Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Galib MA. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Satu Alang MA selaku promotor. Yang terhormat Maha Guru Profesor Dr. Haji Muhammad Yaumi M.Hum selaku promotor. Yang terhormat Maha Guru Dr. Andi Maulana selaku promotor. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Baking Rama MS selaku penguji utama. Yang terhormat Maha Guru Dr. Haja Amra Kasim MA, dan yang terkhusus kepada penguji penguji eksternal, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Sardis ya? MA, dan terkhusus teristimewa kepada Promovendus Dr. Musakir MA beserta dengan Ibu. Sebelum saya masuk ke dalam beberapa pertanyaan, saya ingin mengecek dulu kesiapan kecerdasan spiritualnya Pak Dr. Musakir. Apa yang Dr. Musakir lakukan terhadap ibunda dan ayahanda yang tercinta yang ternyata sudah berpindah alam sebelum Anda dipromosikan menjadi rektor? Dokter, silakan. Untuk pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Allah karena saya dilahirkan oleh seorang orang tua yang begitu berjasa, begitu mengorbankan segala apa yang menjadi kelimatannya untuk menyekolahkan saya mulai dari SD sampai saya selesai, dan tentunya apapun yang saya lakukan untuk beliau, mudah-mudahan Allah membalasnya melebihi daripada apa yang mereka berikan kepada saya. Ya, kenapa saya bertanya ini? Karena dalam disertasi saudara ternyata menempatkan ibunda tercinta itu pada urutan ke-11. Padahal tidak mungkin ada Dr. Musakir tanpa kedua beliau ini. Ya, atau memang makamnya kedua orang tua itu layak ditempatkan di nomor urut ke-11, Pak Dr. Musakir? Sebenarnya dalam tulisan itu ya seperti itulah adanya, tapi sungguhnya orang tua saya itu ada di hatinya saya, sehingga apapun yang saya lakukan sesungguhnya adalah bahagian dari dia. Doa-doa aku selalu menyertai dia. Dan tentunya juga guru-guru saya tetap mengiringi doa-doa saya. Amin. Ya, baik, selanjutnya saya masuk dalam pertanyaan, karena ini kan disertasi saudara, ini sudah sampai kepada final, yaitu promosi, di mana dalam disertasi ini membahas tentang penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual dalam pembelajaran pada program studi PAI, studi kasus mahasiswa pasca sarjana YAIN Parepare. Ada dua pertanyaan saya tentang judul ini. Yang pertama adalah, kenapa Promovendus
menekankan pada aspek sifat spiritual ini, kecerdasan spiritual, hanya mengambil dari sifat wajib para nabi dan rasul. Kenapa diabaikan sifat mustahilnya? Padahal ini juga penting. Kenapa hanya menekankan pada sifat wajibnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan saya, karena ini adalah penanaman nilai-nilai kepada mahasiswa pasca sarjana, khususnya pada jurusan PAI, ini juga bisa berkonotasi bahwa mahasiswa pasca sarjana bidang studi PAI yang ada di Yayan Parepare itu dalam kondisi tandus nilai-nilai pendidikan agama, sehingga perlu ditanami. Nah, apa pendapat saudara terhadap dua pertanyaan pokok saya ini? Silakan. Baik, terima kasih Maha Terpelajar pendidik saya. Yang pertama, yang kedua dulu saya jawab. Kenapa nilai-nilai sidik, amanah, fatanah, dan amanah, fatanah itu yang saya jadikan sebagai grand theory di dalam penulisan ini, karena saya beranggapan bahwa saya melihat, bukan beranggapan, sesungguhnya ketika nilai-nilai ini yang sudah tertanam dalam setiap manusia, jadi bukan saja pasca sarjana, walaupun itu menjadi objek penelitian saya, maka itu otomatis manusia ini akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang soleh. Ya, sehingga kenapa bukan sifat mustahilnya Rasul itu yang diangkat juga. Sebenarnya memang kami membatasi diri di dalam penelitian ini tentang sifat-sifat Rasul itu yang oleh penguji tadi sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, maaf karena pertanyaan kedua saya diulangi. Tadi saya tanyakan Pak Dr. Mus, ini kan penanaman nilai-nilai kepada mahasiswa program pasca sarjana di Yayan Parepare. Pertanyaan saya, berarti kalau ini adalah penanaman nilai, berarti mahasiswa pasca sarjana Yayan Parepare itu mengalami ketandusan nilai, sehingga perlu ditanami. Dan ini saya bukan dosennya di situ yang harus menanamkan nilai-nilai ini. Kami sebagai peneliti tentu hanya melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada di situ, ada penanaman nilai-nilai spiritual atau tidak ada. Ternyata apa yang saya lihat dalam observasi saya maupun sesuai dengan apa yang saya hasilkan dari wawancara saya berapa informan, menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai spiritual itu ada, bahkan memang intens untuk selalu dilakukan itu pada setiap proses pembelajaran yang ada. Jadi bukan berarti bahwa nilai-nilai spiritual di sana tandus. Justru saya ingin membuktikan bahwa apa ada atau tidak ada, inilah yang sesungguhnya menjadi hasil penelitian saya, dan sekaligus menjadi spesifikasi dari penelitian saya yang saya lakukan. Ya. Sebenarnya saya masih mau memburu beberapa pertanyaan, tapi karena waktu sudah habis, ya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Ya. Masih banyak waktu untuk saya berguru kepada. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Andi Ahlu MPD. Selanjutnya penguji berikutnya saya persilakan Ibu Dr. Haja Amra Kasim MA, waktunya 7 menit. Silakan Bu Amra. Bapak Rektor dan Bapak Direktur dan seluruh rekan-rekan anggota tim penguji dan pembimbing, Provendus dan keluarga besar IAIN Parepare. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada terakhir sekali dari prosesi penelitian saudara. Judul penelitiannya adalah penanaman nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kecerdasan spiritual. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Muzakir, ada berapa menurut psikolog dan para ahli membagi kecerdasan itu? Ada berapa? Yang selama ini kalau
sesuai dengan hasil bacaan saya, pertama-tama sekitar tahun 80 ke bawah itu kecerdasan itu masih satu, yaitu kecerdasan intelektual, intelijensia. Kemudian berkembang pada sekitar tahun 90-an, itu ditemukan bahwa ternyata selain daripada kecerdasan intelektual, ada juga kecerdasan emosional, dan itu dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Dan kemudian berkembang lagi bahwa ternyata selain daripada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan spiritual. Dan sekarang ini kalau kita lihat berbagai referensi bahwa selain daripada kecerdasan spiritual, masih banyak kecerdasan. Banyak ya. Baik. Kajian-kajian tersendiri untuk melahirkan. Kalau kecerdasan spiritual, ya yang diistilahkan dengan spiritualitas, ada juga istilah biasa kita dengar religiusitas, ya. Pertanyaan saya, apa perbedaan religiusitas dengan spiritualitas? Spiritualitas itu lebih ditekankan kepada aspek rohanianya. Karena memang oleh beberapa tulisan bahwa sesungguhnya spiritual itu di dalam agama itu dijelaskan roh sebenarnya itu. Nah, kalau religiusitas itu berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan Kalau berbangsa. seorang sudah religius, otomatis dia memiliki spiritualitas? Tidak juga ya. Tidak ya, karena Katanya bahwa banyak orang yang mengaku beragama tapi perilakunya itu hampa spiritual ya. hampa spiritual. Hampa spiritual karena menurut Anda, saya baca di sini religius itu menekankan pada formalitas agama, sedangkan pada spiritual adalah pada nilai-nilai luhur. Iya kan? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, kan Anda meneliti tentang penanaman. Bagaimana penanaman nilai-nilai spiritual? Ya. Bisa Anda buka di disertasi Anda halaman 145 visi misi perguruan tinggi atau pasca sarjana yang Anda teliti ini, apakah spiritualis ini, penanaman kecerdasan spiritualis menjadi visi misi mereka? Ini ada Bapak Rektornya, tidak ada kan? Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan pendidikan agama Islam. Ya, ada di sana spiritual. Fokus kajian teknologi pembelajaran dan kawasan timur Indonesia. Tidak ada kan? Ya. Tidak ada, yang ada hanya tidak kelihatan. Sebagian Anda memberi rekomendasi ya, dari rekomendasi penelitian, bisa? Bisa Bu, insya Allah. Kebetulan yang sekarang ini ikut menjadi penguji saya adalah Direktur Pasca. Iya, ada, makanya saya sengaja. Kalau memang ada penekanan spiritualis itu harus beli di visi misinya. Dan kita sudah kalau Anda mengatakan ada pendidikan agama, kan kita bedakan tadi aspek religiusitas dan spiritualitas ya. Kalau religiusitas kan aspek formalnya. Baik. Penanaman, bagaimana model penanaman di situ? Kalau kita berbicara tentang penanaman nilai, tentunya ada strategi dan silabinya, evaluasinya seperti apa Pak dalam penelitian Anda? Bisa diceritakan? Hanya setelah saya lakukan observasi dan juga melakukan wawancara kepada beberapa dosen yang mengajar di pasca sarjana, memang ada 3 pokok yang memang dia lakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Memang setelah saya melakukan studi tentang RPP, RPS dari beberapa dosen, memang tidak kelihatan tentang konten spiritual itu sendiri. Tetapi kemudian setelah saya melakukan observasi, ternyata dalam proses pembelajaran itu ada nilai-nilai spiritual yang ditanamkan. Misalnya saja, ketika di dalam pelaksanaan pembelajaran, ada kontrak kuliah pada saat pertemuan pertama dengan mahasiswa. Di situ ada tentang kewajiban mahasiswa.
Di situ ada penyampaian-penyampaian tentang kejujuran mahasiswa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ada kedisiplinan dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang dalam proses pembelajaran ada kontrak kuliah, ada diskusi-diskusi baik yang dilakukan oleh sesama mahasiswa maupun juga desain dengan mahasiswa, dan disitulah mereka memberikan menanamkan nilai-nilai spiritual itu. Baik, Pak Musakir, ini dalam strategi pembelajaran, tapi dalam pembelajaran kan ada namanya evaluasi. Betul itu. Ya kan, evaluasi bagaimana Anda melihat proses transformasi keilmuan, kinerja, komitmen kinerja dan komitmen kerjasama di peserta didik pasca sarjana itu. Nah, kalau kita mau melakukan uji keberhasilan kalau apakah uji empiris atau uji kelayakan, seperti apa mereka, Pak, di dalam penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual ini? Di dalam penilaian empiris tentunya berdasarkan dengan hasil kerja yang ditunjukkan oleh mahasiswa kepada dosennya. Iya, bagaimana Anda melihatnya? Ini adalah bagaimana mereka menilai perilaku kesehariannya, karena evaluasi itu kan tidak hanya sekedar evaluasi tulis, ya, tes dan sebagainya, tetapi sesungguhnya yang lebih harus intens itu adalah bagaimana menilai mahasiswa itu di luar daripada proses pembelajarannya, dan disitulah sesungguhnya efek daripada pembelajaran yang kita pernah berikan kepada mahasiswa itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Musakir. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Haja Amra Kasim, MA. Selanjutnya penguji ketiga Bapak Profesor Dr. Habah Indrama, MS. Silakan Prof, waktunya 7 menit. Apa sih bilang? Dipersilakan. Pak Hakim belum bergabung, Prof. Dilanjutkan selanjutnya, Prof. Prof Hakim belum bergabung. Iya. Lalu, Prof, dia tadi tidak tahu apa sudah berusaha dihubungi, beliau belum bisa bergabung, tapi nilai saya lihat tak ada, Prof. Ya, nanti kita tunggu kalau terus menghubungi beliau, Prof. Nanti dia selanjutnya kita melangkah ke penguji berikutnya, penguji eksternal. Penguji eksternal yang rasa internal, Bapak Dr. H. Mahsyar Idris, MA, yang juga Direktur Pasca Sarjana yang Parepare. Begitu dekatnya Propendus dengan Direktur Pasca Sarjana sampai-sampai tidak disebut namanya, tidak yang bagian dari yang dihormati. Saya khawatir nanti Pak Direktur ini nanti tidak kasih pengajar di pasca kalau selesai. Mudah-mudahan tidak. Baiklah, saya persilakan Bapak Dr. H. Mahsyar Idris MAG untuk mengajukan pertanyaan. Waktunya bisa sampai 10 menit. Disilakan. Ini tidak merata. Masih mute Pak Mahsyar. Masih mute Pak Mahsyar. Pak Mahsyar, mikrofon tak, Pak? Mic tak kita buka ya. Ya, silakan Pak. Sudah didengar punya suara Pak Promopendus? Ya, sudah jelas, besar sekali. Bapak Saudara Promopendus, kita akan membahas disertasi Promopendus yang berjudul tentang penanaman nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran pada prodi PAI Pasca Sarjana IAIN Parepare. Bapak dalam mengangkat judul penelitian ini, tampaknya ada kegelisahan pribadi yang dialami oleh Promopendus sampai tertarik membahas masalah nilai-nilai spiritual di pasca sarjana, khususnya penanaman nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Saya ingin verifikasi kepada Promopendus tentang kegelisahan Promopendus. Apakah kegelisahan itu kegelisahan spiritual, ataukah kegelisahan intelektual, atau kegelisahan emosional? Silakan.
Hilang. Temut suaranya Pak Musakir. Pak Musakir. Ya, terima kasih kepada Bapak Penguji Eksternal. Mohon maaf karena tadi awalnya saya tidak sampaikan. Sungguhnya beliau ini adalah senior saya, adalah guru saya, tempat kami banyak berdiskusi. Dengan satu alma mater sebenarnya. Ini adalah saya paham beliau adalah pakar spiritual. Karena beliau banyak bukunya yang saya baca berkaitan dengan masalah spiritual. Sebenarnya pertanyaan tadi, ada kegelisahan? Iya, ada kegelisahan. Apakah kegelisahan itu adalah kegelisahan spiritual? Iya. Apakah kegelisahan emosional? Iya juga. Tetapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah kegelisahan spiritual. Bahwa sesungguhnya masih banyak hal yang sesungguhnya kita harus lakukan dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran. Saya mengkaji tentang RPM dari beberapa dosen yang saya ambil, yang saya kumpulkan, khususnya di RPM beliau, ternyata itu sangat minim sekali tentang spiritual itu sendiri. Yang sesungguhnya lebih banyak menjadi tujuan pembelajaran di fase sarjana itu ada 3 ranah. Ranah afeksinya, ranah psikomotoriknya, dan ranah kognitifnya. Nah, saya tidak tahu sebenarnya apakah di dalam ranah-ranah ini sesungguhnya dimasukkan nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Oleh karenanya ini menjadi kegelisahan saya bahwa sesungguhnya mungkin saja tidak tersentuh nilai-nilai spiritual di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik. Sudah. Baik, saya lanjut. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kegelisahan spiritual itu sebetulnya dia mengacu kepada tujuan spiritual itu. Yang pertama kata beliau bahwa spiritual itu atau rohania itu hanya punya kepentingan pertama, hamma ilallah, dia hanya berjuang menuju kepada Allah. Yang kedua, hamma ilal jannah, berjuang untuk kembali kepada al jannah, surga. Dan keempat, berjuang hamma ilal khair. Apakah Pak Profendus melihat bahwa sekarang ini, kehidupan sekarang ini ada pergeseran tujuan hidup dan yang berorientasi kepada Tuhan lalu berorientasi kepada manusia, berorientasi kepada surga lalu berbalik menjadi berorientasi kepada dunia? Apakah gejala itu Prof. Pendus melihat ada dalam gejala kehidupan? Silakan dijawab. Tidak ada. Ya, ada. Kalau kita bicara soal spiritual maka hanya satu, kepada Allah dan mengikutkan untuk semuanya. Jika seseorang di dalam hidupnya itu hanya ada tujuan lain selain daripada tujuan Allah, maka sesungguhnya itu adalah nilai-nilai emosional. Iya. Kita harus membedakan antara nilai spiritual dengan nilai emosional. Orang bekerja untuk surga, maka sesungguhnya ketika Tuhan tidak menciptakan surga, tidak tahu apakah dia masih sembah Tuhan. Oleh karenanya, aspek ibadah yang seharusnya kita lakukan, yang kita jadikan sebagai tujuan hidup ini. Makanya spiritual itu kan sebenarnya memperkenalkan tentang asalnya kita dari mana, tujuan penciptaan kita dari mana, dan akhirnya kita itu kemana. Ini yang... Terima kasih. Baik, Pak Musakir. Baik, selanjutnya. Tadi Prof. Pendus menjelaskan ada kegelisahan batinia, ada kegelisahan spiritual yang mendorong Prof. Pendus untuk menulis tentang nilai-nilai spiritual. Tokoh yang merasakan kegelisahan yang sama, misalnya Syed Hussein Nasr, dia punya kegelisahan yang kira-kira kurang lebih sama dengan kegelisahan Prof. Pendus. Tapi beliau banyak menulis tentang masalah spiritual, lalu ujung-ujungnya dia melahirkan satu gagasan yang ia sebut Scientia Sacra. Kalau Prof. Pendus gelisah ingin membahas penanaman nilai-nilai spiritual di Stein, kira-kira
apa gagasan Promopendus yang disampaikan dalam disertasi ini? Silakan dijelaskan. Pertama tadi secara empiris, ya kebetulan juga ini adalah dari Etos Pasca. Di dalam visi misi orang ini harus ada nilai spiritual yang ada. Yang kedua bahwa integrasi antara ilmu dengan spiritual itu sangat penting sekali dalam rangka untuk menjadikan spiritual ini sebagai payung dari semua tindakan pembelajaran yang ada. Ini harus dikemas baik kurikulumnya, juga tentunya lebih penting adalah proses pembelajaran yang ada. Iya, proses pembelajaran ini, Pak. Baik, lebih spesifik pertanyaan saya, Pak Musakir. Di dalam disertasi Promopendus membahas tentang sidik, fatwana, tablik ya Pak Promopendus ya. Saya ini spesifik bertanya, orang yang cerdas, ya, orang cerdas, orang pintar, kalau orang Bugis disebut toaca. Kira-kira nilai spiritual apa yang paling bagus, paling tepat ia miliki jika dibanding dengan orang kaya misalnya? Orang kaya itu mestinya punya nilai spiritual atau katakanlah karakter apa yang paling cocok untuk dia miliki? Silakan Pak Musakir. Orang yang fatana, orang yang cerdas, dia harus memiliki keberanian dalam rangka untuk merubah sistem ketika apa yang mereka tahu itu tidak sesuai dengan realitasnya. Karena seorang orang pintar yang tidak berani, maka itu tidak ada artinya. Karena harus didukung oleh keberanian. Kalau kaya? Kalau orang kaya, tentu ya sedekah, dia harus memperbanyak sedekahnya itu dengan harta yang memiliki. Adalah amanah yang diberi oleh Allah, maka dia harus memiliki kemampuan untuk membagi. Dalam bahasa Bugisnya, malabo. Iya, malabo. Baik Pak Musakir, ini yang saya mau jelaskan Pak Musakir. Inilah kaitan, jadi pertanyaan saya ini kaitan dengan visi misi YAIN. Jika ingin dikaji lebih lanjut tentang kaitannya dengan masalah spiritual dalam pembelajaran. Jadi visi YAIN sekarang yang saya dengar yang diambil tadi Pak Musakir masih berbau stain. Di sekarang itu kan dari YAIN akulturasi, budaya dan Islam ya. Nah itu tadi akulturasi, jadi budaya itu yang dimaksud ialah mengkaji, mengeksplor nilai-nilai spiritual yang dikembangkan yang ada dalam literatur klasik, termasuk literatur klasik Lontara misalnya. Dalam Lontara itu Pak Musakir disebutkan 4 sifat yang harus melekat pada masing-masing orang. Keadilan itu harusnya ada pada pemerintah. Malabo itu harusnya ada pada orang kaya. Berani dan bijak harusnya ada pada orang pintar, toaca. Sementara sabar seharusnya ada pada orang awam, orang fukara, orang miskin. Kalau ketiga-tiganya itu konsisten dimiliki sifat itu, maka dia bisa bersinergi memajukan suatu peradaban. Nah, itu yang kita sebut berbasis spiritual tadi. Jadi kalau dikaji lebih dalam, visi misi dan Pak Rektor juga biasa menjelaskan tentang makna visi misi itu. Jadi dia sekarang berorientasi kepada kajian-kajian keislaman yang berbasis pada spiritualitas tadi. Tentu dengan melalui kajian-kajian literasi, termasuk nilai-nilai yang terpendam dalam literatur Bugis itu. Saya kira Pak Musakir dengan kegelisahan batin tadi yang ada telah berhasil merumuskan sebuah tulisan menjadi satu mata rantai dari sekian mata rantai perjuangan rantai peradaban ke depan yang membangun IAIN Parepare ke depan. Saya kira demikian Promopendus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
kepada Bapak Direktur, Wakil Direktur, Ketua Prodi yang memberi kepercayaan kepada saya sebagai penguji terlibat mengambil bagian pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. H. Mahsyad Idris MAG. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Andi Maulana MSI, punya 7 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Labib MA selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yomi selaku ko-promotor, dan saya hormati Ibu Dr. Amrah selaku penguji dan juga sebagai Ketua Prodi Pasca Sarjana S3. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Haru MPD, dan yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini yang menyaksikan acara promosi Saudara Promopendus Musakir MA. Pertama-tama saya ucapkan ucapan selamat kepada IAIN Parepare yang telah berubah status dari STAIN menjadi IAIN. Suatu prestasi yang luar biasa dan tentu kita mengapresiasi, dan saya ucapkan selamat karena saya juga termasuk bukan mantan, termasuk pernah melaksanakan tugas di Parepare sekitar 20 tahun lamanya. Ya, baru 5 tahun rasanya saya meninggalkan, terasa masih seperti berada di IAIN Parepare. Kemudian saya ucapkan kepada Pak Muzakir, ya saya mau mengatakan akhirnya, kalau biasanya ada orang yang telah menikah, misalnya 40 tahun, 50 tahun baru menikah, baru kita kata akhirnya menikah juga. Ini saya ucapkan selamat Pak Muzakir, akhirnya. Saya tidak mau juga katakan akhirnya jadi dokter, tapi yang berhak menentukan ini adalah hasil ujiannya sebentar. Akhirnya sampai ke puncaknya, masuk ke promosi dokter. Sekali lagi selamat. Selanjutnya, ya saya sebagai ko-promotor, ya tentu di sini bertindak sebagai penguji. Ya, jadi sebenarnya ujian ini sudah berulang-ulang. Ya saya kira ini puncaknya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Pak Muzakir, ya Anda menulis di dalam kajian teori menyangkut masalah kecerdasan ini. Ada 7 istilah yang saudara identikkan dekat dengan istilah kecerdasan dalam bahasa Arab. Ada istilah fatana, ada istilah as-saka, ada istilah al-hasaka, ada an-nubul, ada istilah an-najaba, bahkan ada al-qayis. Nah, pertanyaan saya Pak Muzakir, di antara 7 istilah ini, kira-kira yang paling mana, yang paling dekat dengan, yang paling cocok dengan istilah kecerdasan di sini Pak Muzakir? Dengan alasannya apa? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kecerdasan, ya jadi dalam bahasa Arab ini kan, jadi ini ya istilah yang paling dekat dengan kecerdasan itu, karena ini ada 7 istilah yang semuanya sinonimnya kayaknya sama. Tapi yang paling dekat dengan istilah itu apa sebenarnya? Ya, secara singkat saja.
Ya, kalau yang saya kaji selama ini kan kata sudur, itu juga sebenarnya adalah bahagian daripada nilai kecerdasan itu sendiri. Kemudian fatana itu juga bahagian dari mana nilai kecerdasan spiritual. Oleh karenanya sebenarnya istilah-istilah yang dimunculkan oleh Pak Muji itu sebenarnya kami belum mengkaji secara mendalam, tetapi yang saya jadikan sebagai grand theory di dalam penelitian saya itu ada 4. Iya. Itu sidik, fatana, amanah, dan tabligh. Sesungguhnya kalau keempatnya ini tentu adalah merupakan nilai-nilai spiritual itu sendiri yang apabila setiap orang mengimplementasikan nilai-nilai ini di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya itu adalah puncak daripada pengamalan nilai spiritual yang ada. Itu yang saya maksudkan. Jadi istilah-istilah itu sebenarnya adalah merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya lebih terhimpun dari 4 nilai kecerdasan itu tadi. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ini kan kecerdasan spiritual. Kalau di dalam bahasa Arab spiritual ini yang lebih dekat dengan istilah itu spiritual apa? Apakah dikatakan ruh atau apa semacam itu atau apa? Ya. Sebenarnya kalau kita mengkaji bahwa sebenarnya spiritual itu adalah roh itu sendiri. Di dalam roh itu tentu ada bahagian-bahagian yang bekerja secara simultan dalam rangka untuk mendorong manusia itu untuk bertindak. Yaitu itulah yang disebut dengan ada kalbu, ada fuada, ada sudur di situ. Itu yang semacam. Yas'aluna itulah sesungguhnya adalah benang merah dari sifat habitat daripada manusia itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya ini saya ada lagi satu pertanyaan, artinya menggandingkan istilah kecerdasan spiritual dalam bentuk istilah bahasa Arab yang paling dekat. Tapi nampaknya ini waktunya sudah habis. Ya, jadi insya Allah kita akan diskusikan kembali. Ya, saya kira yang namanya disertasi ini tidak akan pernah berakhir. Bahkan ini akan dikembangkan ya. Bahkan ini akan menjadi suatu temuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Direktur yang juga selaku sebagai pengantar dari seluruh acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi Maulana MSI. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Yaumi M.Hum, MA. Waktunya 7 menit. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Penguji yang saya hormati, pimpinan sidang yang saya muliakan, hadirin yang ada di Zoom ini, tadi sekitar 184, sekarang sisa 163. Yang saya hormati pula. Saudara Promovendus, tadi saya mendengarkan Anda dibacakan riwayat hidupnya. Anda masuk di UIN itu tahun 2008. Iya, Prof. Sekarang tahun 2020. Berarti Anda baru berapa puluh tahun itu? 12 tahun ya? 11 tahun. Baru 12 tahun lah. Tapi kalau Anda masih mau berlama-lama di UIN, saya akan mengajukan pertanyaan yang menyulitkan Anda. Tapi kalau Anda sudah saatnya keluar dari UIN, saya ingin mengajukan pertanyaan yang ringan saja. Biasanya kalau yang doktor itu saya mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Tapi Anda ini saya ingin menanyakan satu kata saja dalam bahasa Inggris.
Kalau Anda tidak bisa menjawab, keterlaluan itu. Apa bahasa Inggrisnya istri? Wife. Apa? Wife. Berarti Anda sudah lulus. Saya. Khusus bahasa Inggris ya. Baik, kita akan masuk dalam ruang spiritual. Penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual dalam proses pembelajaran. Orang yang pertama kali menulis multiple intelligence itu adalah Howard Gardner. Salah satu bagiannya adalah kecerdasan spiritual. Tetapi Howard Gardner sampai hari ini belum ingin memasukkan kecerdasan spiritual itu ke dalam kecerdasan jama. Disebabkan karena tidak terdapat bahagian dari kecerdasan spiritual itu dalam otak. Pertanyaan saya dijawab singkat saja. Setujukah Anda atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kalau begitu saya melangkah ke pertanyaan yang kedua. Orang yang kedua yang mengkaji juga multiple intelligence itu namanya Diana Connell. Dia mengatakan bahwa kecerdasan spiritual itu ada di otak, tapi di belahan otak tengah, antara otak kiri dan otak kanan. Setujukah Anda? Bisa saya berkomentar, Prof? Tunggu dulu, saya jawab dulu setuju atau tidak. Tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa Anda tidak setuju? Karena kecerdasan itu semuanya adalah tempatnya di hati, ya, bukan di otak. Siapa yang bilang di hati? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang itu. Dan kemudian saya mempelajari bahwa sesungguhnya kerja otak itu dalam konteks spiritual itu adalah impuls-impuls yang dibawa dari hati ini menuju ke otak. Jadi otak ini adalah refleksi daripada cahaya yang muncul dari hati. Oke, baik. Ada yang menarik yang Anda jelaskan tadi dari pertanyaan Ibu Dr. Amra Kasim. Ada masalah selama ini dalam pendidikan nasional kita, terutama kurikulum. Ya. Yang hanya memasukkan aspek spiritual itu pada aspek kognisi. Afeksi. Artinya, afeksi, oke. Artinya tidak dimasukkan dalam aspek kognisi dan psikomotorik. Setujukah Anda? Tidak setuju. Maksud saya begini, bahwa seharusnya aspek spiritual itu adalah payung dari tiga ranah yang sebenarnya menjadi tujuan pembelajaran ini. Dan saya tidak sependapat kalau spiritual itu dimasukkan ke aspek afeksi itu sendiri. Kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Anda meyakinkan pemerintah Indonesia agar kecerdasan spiritual itu masuk pada semua ranah? Sementara saat ini, kurikulum kita hanya masuk di ranah afeksi saja. Silakan. Tentu memang ini perlu ada kajian yang mendalam dan kemudian tentu ada upaya maksimal yang dilakukan pada pelaku-pelaku kebijakan agar supaya betul-betul memahami bahwa aspek spiritual itu sangat penting dimasukkan dari bahagian tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya kalau kita membaca tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya sudah ada aspek spiritual di situ, hanya ini tidak dijabarkan karena mungkin pemahaman para pemangku pendidikan itu memasukkan itu tadi ke aspek afeksinya. Padahal itu sangat berbeda sekali. Oke. Kalau Anda diangkat jadi direktur kurikulum dan perbukuan? Ya tentu saya harus melahirkan satu produk di mana aspek spiritual itu menjadi bahagian penting yang perlu ditanamkan di dalam jenjang pendidikan yang ada. Baik. Bagaimana kalau
tinggal 11 menit, 11 detik. Bagaimana menurut Anda kalau kecerdasan spiritual itu ditambah satu pilar yang melengkapi aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik? Saya setuju sekali. Mengapa Anda setuju? Bahkan kalau saya bahwa semua ranah-ranah ini yang disampaikan oleh taxonomy yang jadi rujukan itu harus ada yang lebih tinggi, yaitu aspek spiritual. Saya kira demikian. Pak Muzakir, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Yaumi MHum MA. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. HN Satualang MA. Waktunya itu disiapkan. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak-bapak para Dewan Penguji dan hadirin yang menghadiri promosi Doktor Saudara Muzakir yang berjumlah 162 orang sekarang. Satu promosi yang cukup. Tapi Prof, feedback Ki, suaranya di audio tak. Matikan Ki satu. Ya, sudah mati. Iya Prof. Jadi sebenarnya Pak Muzakir, Ya, Prof. menarik tadi pertanyaan Andi Ahrul. Seakan-akan ada kegelisahan melihat pasca sarjana Parepare. Ataukah Anda merasa ada sesuatu yang perlu diangkat ke permukaan secara nasional? Hal-hal yang ditemukan di pasca sarjana IAIN Parepare. Sehingga Anda mengangkat ini kecerdasan spiritualnya dalam pembelajarannya. Tapi Anda juga cerdas menghadirkan direktur pascanya ini. Ya, dengan kemampuan Anda menghadirkan direktur pasca itu, apa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, atau kecerdasan spiritual? Meliputi ketiga kecerdasan ini karena dalam kecerdasan emosional tentu beliau ini adalah salah seorang dari pemangku kebijakan dalam rangka untuk merubah model pembelajaran yang ada di pasca. Cukup. Sekarang dengan arus pemikiran Barat, khususnya kita di dunia perguruan tinggi Islam di Indonesia ini, termasuk saya dan di antara kita ada kegelisahan tentang adanya ketiga kecerdasan ini. Intelektual, emosional, dan spiritual. Ada berapa orang yang sudah menulis di Indonesia termasuk Kiai Toto Asmara, kecerdasan spiritual itu diistilahkan kecerdasan rohania. Kecerdasan rohania. Jadi pulang besok Pak Prof. Ya. Pulang Ki. Ada sudah ya. Ada. Ya. Saya menguji nih. Menguji jam berapa? Ini sekarang ya. Jadi sebenarnya kita bingung dan susah mendeteksi apa perbedaan akhlakul karimah dengan ketiga kecerdasan ini. Inilah ya. Kemungkinan ada memang misi-misi dari misi para pakar-pakar Barat mengacaukan kita. Seorang yang beramar ma'ruf bertablik itu apa kecerdasan intelektual atau kecerdasan spiritual atau kecerdasan emosional? Susah kita jawab, susah. Ya, susah. Sebenarnya itulah ajaran agama kita, akhlakul karimah. Cuma kelemahan kita sekarang itu hanya menjustifikasi teori-teori Barat, itu cocok, ini tidak. Ini. Itulah melahirkan kita pakar-pakar kekinian. Justru itu saya sebagai promotor bangga sekali kepada Saudara Muzakir. Tapi terakhir, apa yang saudara temukan baru di dalam disertasimu ini yang bisa kita
kembangkan nanti ke depan ini? Silakan. Pertama tentunya saya melihat bahwa spiritualitas ini sangat penting sekali untuk dijadikan sebagai salah satu tujuan pembelajaran yang ada, sehingga memungkinkan untuk harus dikemas dari berbagai aktivitas pembelajaran, mulai daripada kurikulumnya, RPM-nya, sampai kepada pelaksanaan dan evaluasinya. Sehingga Stop. Berikan contoh sedikit. Seorang dosen yang memiliki kecerdasan spiritual dalam mengajar. ya, Dengan seorang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual. Bisa enggak diberikan? Ya, saya berawal dulu bahwa guru itu ditiru. Guru itu diguru. Guru itu digugu. Artinya sebagai dosen yang bukan teoretik, saya minta bukan teoretik. Pakainya. Seorang dosen yang memiliki kecerdasan spiritual dan dosennya tidak memiliki kecerdasan spiritual dalam mengajar itu kira-kira contohnya bedanya di mana? Yang pertama, dosen yang memiliki kecerdasan spiritual ketika mengajar, maka pertama dia tegakkan kedisiplinan. Disiplin. Ya, disiplin. Orang yang tidak disiplin berarti tidak cerdas spiritualnya. Yes. Ya. Yang kedua, harus jujur. Jujur dalam artian apa? Jujur, misalnya di dalam menyampaikan materi-materi yang ada, juga di dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap mahasiswa. Kalau Musakir saya kasih angka 60 sekarang, saya jujur atau tidak jujur? Saya tidak bisa mengintervensi. Mohon maafkan, ini ilmu kita ilmu spekulatif. Ya, seperti pertanyaan tadi Andi Maulana tadi itu ya, ini memang susah diberikan indikatornya. Susah ya. Kan kadang kita orang Islam rajin sholat haji juga, tapi kita fasik. Kita tidak sidik. Tapi kalau sekali-sekali tidak sidik, apa masih cerdas spiritualnya? Kalau istilah Bugis, ya balle-balle putu. Ini Pak Musakir ya, inilah ya. Ya, oke. Oke lah, saya anggap cukup. Bagaimanapun hanya ini, sehingga nanti Pak Mas Hari ini salah satu pakar alumni Parepare yang layak untuk mengembangkan pasca Parepare ini. Dia pakar doktor di bidang itu ya. Kira tadi itu. Terima kasih Bapak Direktur, selamat Ade Musakir. Amin. Apalagi kalau didampingi mantan pacarmu ini bahagia banget itu ya, luar biasa itu. Saya kira tadi Prof. Pak Musakir mau menjawab itu, hampir saya bilang tidak memiliki kecerdasan spiritual. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Profesor Dr. Bahkin Rama sudah bergabung bersama kita. Saya memberikan kesempatan kepada Prof. Bahkin untuk menyampaikan pertanyaan. Ini seluruh tim penguji sudah mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. Bahkin. Rupanya beliau di bandara, Prof. Di pesawat ketawa ini, di atas pesawat. Ada pertanyaan, Prof? Atau cukup? Prof. Bahkin. Sampaikan siap kalau ada pertanyaan, dikasih kesempatan. Silakan Prof. Bahkin. Kedengaran? Kalau di pesawat itu berarti tidak boleh. Saya kira cukup, Prof. Kalau memang beliau kesulitan, dia sudah mengirim kesulitan nanti kita ini saja, Prof. Dan akan pada navigasi itu bisa merusak, mengganggu navigasi kalau melakukan kontak seperti ini. Dia sudah di pesawat, di atas pesawat ini. Sudah di pesawat ya? Di bandara. Navigasi kita maklumi saja dan sudah menilai, sudah ada nilai dikirim, Prof. Baik, Prof. Tidak ada pertanyaan?
jalan dia. Mungkin tidak ada pertanyaan dari Pak. Beliau baru mau pakai headset. Silakan Prof kalau ada pertanyaan. Masker di jalan. Dipersilakan Ki sekarang Prof. Iya, dipersilakan Ki sekarang Prof. Kedengaran di suara ta? Iya. Seandainya bisa dia bertanya melalui chatting lebih bagus. Coba bisa dia nih melalui chatting. Di chat. Tidak kedengaran suara ta Prof. Tidak kedengaran suara ta. Kalau kita berkomunikasi Pak Andi, coba Bang bisa pertanyaannya lewat chatting saja, dibaca di sini. Sekarang ini waktu tadi persilakan Prof, tapi suara ta tidak kedengaran. Oh, iya Prof. Iya, tidak kedengaran suara ta Prof. Tapi kita kasih tahu. Nah, Kita coba kasih tahu chatting, melalui chatting aja. Speaker saya, ya. Ya, Nah, itu dia Pak Hamid. Oh, balik. Sepertinya agak terganggu ini komunikasi dengan. Silakan Prof. Coba didengarkan Pak Mus. Itu gambaran sidiknya itu bagaimana, gambaran amanahnya itu bagaimana, gambaran pasananya itu bagaimana, gambaran tabliknya itu bagaimana. Mereka itu sekarang kita tanya, adakah di antara mereka, jadi saya minta Pak Mutakhir menjelaskan itu kondisi real kepribadian atau kejahatan spiritual masuk pada sekarang itu. Bagaimana itu gambarannya? Oke. Ya. Iya Prof. Ya. Kedengaran Pak Mus? Beliau minta dijelaskan keempat sikap Nabi itu kepada mahasiswa Stein Parepare. Iya, yang Parepare Prof. Silakan Pak Mus. Ya, silakan. Gambarnya keempat sikap itu kepada mahasiswa Stein Parepare. Ya. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Semoga tetap sehat dan selamat di perjalanan. Saya jawab pertanyaan beliau. Dari 4 sebenarnya grand teori yang saya angkat. Yang pertama itu sidik. Sidik ini sebenarnya sudah ditanamkan di dalam proses pembelajaran di pasca sarjana. Sehingga untuk mengukur bahwa apakah ini bisa terselenggara, itu kita lihat bahwa dosen selalu melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas mahasiswa itu sendiri. Kejujuran mahasiswa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu sangat penting, dan ini berdasarkan dari hasil wawancara yang saya lakukan, bahwa setiap dosen ketika ia meminta atau memberikan tugas kepada mahasiswanya, maka kejujuran itu senantiasa ditekankan, khususnya untuk menghindari adanya simetri, adanya plagiasi dan sebagainya. Dan itu senantiasa ditekankan. Itu sidik. Kemudian amanah, tanggung jawab, bahwa di pasca sarjana itu ada tugas mandiri yang diberikan, maka semua mahasiswa itu wajib untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ada. Itu juga kami cantumkan di dalam disertasi saya berdasarkan dari hasil wawancara yang saya sudah lakukan bersama dengan dosen maupun terhadap mahasiswa. Kemudian publik, komunikasi itu kelihatan pada saat mahasiswa itu berdiskusi, memaparkan daripada tugas-tugas yang diberikan, dan juga berkomunikasi dengan dosennya, bagaimana ketawaduan itu muncul dan sebagainya. Kemudian patananya di sini sebenarnya adalah kelihatan dan tergambar pada saat mahasiswa
untuk menjelaskan daripada tugas-tugas yang diberikan, mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan dengan memanfaatkan, mengajukan berbagai literasi yang ada yang mereka jadikan sebagai rujukan di dalam tugas-tugasnya. Itu yang saya lihat, yang saya temukan di dalam penelitian saya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Bahdin Rama MS. Semoga selamat dalam melaksanakan tugas-tugas beliau. Baiklah, Saudara Propendus, Saudara menulis penanaman nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran pada program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana YIN Parepare. Saya menangkap ini agak ekstrim juga ini penelitian ini. Penanaman nilai-nilai, padahal ini sudah pasca sarjana. Kalau tingkat SD, tingkat SMP kira-kira penanaman nilai-nilai spiritual mungkin iya, tetap ini sudah pasca sarjana. Mengapa bukan peningkatan atau pemantapan nilai-nilai spiritual pada pembelajaran pada prodi pasca sarjana? Ini pasca sarjana baru mau dimantapkan spiritualitas. Itu yang kesan saya. Tentu saja berdasarkan hasil-hasil penelitian Propendus tentang ini, aspek spiritual, karena kita seringkali melihat ada orang misalnya ketika orasi berapi-api dan sedikit takbir, tetapi kelihatan seperti agak emosi begitu. Ini aspek spiritualitasnya ini tinggi atau bagaimana itu? Nah, saya hanya ingin mendapatkan informasi singkat dari Propendus, hasil-hasil temuan penelitian dan rekomendasi untuk pemantapan nilai-nilai spiritualitas dalam proses pembelajaran pada program pasca sarjana di YIN Parepare. Jadi bukan hanya pada prodi pendidikan agama Islam, tapi secara keseluruhan begitu. Jadi apa temuan penelitian dan kira-kira rekomendasinya untuk pasca sarjana yang juga Pak Direktur ada di tengah-tengah kita. Disilakan, singkat saja ya. Terima kasih Prof, bahwa penanaman nilai-nilai spiritual pada pasca sarjana memang masih perlu ditingkatkan. Ya, masih perlu diintensifkan dalam rangka untuk bagaimana mahasiswa, walaupun tadi dijelaskan bahwa ini adalah pasca sarjana, sudah banyak guru-guru dan sebagainya, tapi spiritual itu kan sebenarnya itu tidak, itu bersifat universal pada semua usia manusia itu sendiri. Yang kedua, menyangkut masalah rekomendasi. Tentu berdasarkan hasil penelitian saya ini, kita akan rekomendasikan bahwa spiritual itu tidak boleh menjadi bahagian nomor sekian, tetapi harus menjadi bagian utama dalam rangka untuk meningkatkan dan menyadarkan manusia tentang arti daripada kehidupan mereka itu sendiri. Tentu melalui dengan berbagai program, berbagai kebijakan yang ada di setiap lembaga pendidikan tinggi, bukan saja di program studi PAI, tapi semua program studi yang ada di Parepare, bahkan di semua jenjang pendidikan yang ada, itu sangat penting sekali. Oleh karenanya, memang salah satu spesifikasi dari penelitian saya ini, tentu karena memang objeknya itu di pasca sarjana, bukan di SMP, di SMA, karena saya menganggap itu sangat penting dari semua jenjang pendidikan harus betul-betul spiritualitas ini senantiasa ditanamkan. Begitu. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian saudara. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi, Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Diinformasikan kepada Dewan Penguji yang terhormat bahwa sesaat lagi kami akan mengundang Bapak Ibu Dewan Penguji untuk
breakout room guna mendiskusikan hasil ujian promosi pada siang hari ini. Sebelum breakout room, pengambilan gambar oleh host, mohon kepada Bapak Dewan Pengujian terhormat untuk posisi duduknya supaya ditegakkan. Mohon maskernya Pak dibuka. 1, 2, 3. 1, 2. Perhatian di layar monitor laptop Bapak Ibu yang terhormat, silakan klik join untuk berpindah ke room VIP. Assalamualaikum. Klik join Bapak. Klik join. Ini yang tadi uji. Kabek Prop 1 klik join Pak di layar monitor. Yang bertahan sampai akhir 122 Pak. Ada Pak Wanda. Assalamualaikum. Harus sidangnya. Sudah disidang kan? Ayo pertanyaan aja tadi dia terus. Selamat Bapak Dr. Musakir MA. You can start your video post Selamat Nyonya Selamat dan Musakir. sukses Pak Dr. Nyonya Musakir, selamat. Nyonya Doktor Musakir. Selamat Pak. Selamat. Alhamdulillah. Selamat Nyonya Doktor. Selamat Andenduk. Mana Ibu cepat? Mana Denduk? Selamat Pak Musakir. Belum beres. Langsung tidurnya ini tahu.
Selamat, Bos. Selamat pula kami sampaikan kepada Bapak Dr. Musakir MA. Selamat Pak. Ini bisa. Tapi suaranya. Selamat Bapak Dr. Musakir MA. Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan, 1. Waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor setelah dipotong masa studi 4 semester atau setara dengan 2 tahun adalah 10 tahun, 2 bulan, 9 hari. Sangat cerdas spiritual. 2. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,78. 3. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam sidang ujian promosi hari ini rata-rata 93. Tinggi sekali. 4. Dengan demikian nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif 153,25 per 40 sama dengan 3,83. Propendus nyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nilainya cum laude, tapi waktunya yang tidak cum laude. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, Saudara Propendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara ada doktor yang ke-882 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan pasca sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu 10 Desember 2020. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Musakir MA. Selanjutnya pesan-pesan akademik dari promotor akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. HM Satualang MA. Disilakan, Prof. Silakan Prof. Satualang. Moodnya Prof. Suaranya Prof. Moodnya Prof 1, moodnya, mood. Ya. Prof 1, mood ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para penguji, Bapak Direktur, seluruh manusia yang ikut menghadiri kebahagiaan Saudara Dr. Musakir hari ini, luar biasa. Saya tanya Pak Musakir, engkau bahagia ini hari? Moodnya Pak Musakir, dilepas saja moodnya. Pak Musakir. Alhamdulillah Prof, sangat bahagia sekali. Siapa nama istrimu? Hajah Hamsia. Apa Ibu Hajah Hamsia bahagia ini hari? Sangat bahagia Prof, terima kasih banyak. Apa bukti kebahagiaanmu dari suamimu? Anaknya juga bahagia Prof. Nah, ini tanda wujud dari
Kan awalnya pada waktu saya dihadapkan kepada orang yang stres berat, namanya Musakir. Musakir siapa? Musakir ini Sudah selesai, saya dokter. Alhamdulillah pada waktu mencari aku sebagai promotor. Nah, promotornya berhasil. Dia dalam keadaan stres. Saya tanya berapa istrimu, dia bilang 1. Kenapa kau terlalu lama baru selesai? Apa istrimu melarang? Bilang tidak. Tapi dengan spirit, kecerdasan, salah satu istilah yang dia teliti adalah kecerdasan spiritual, membangkitkan orang seperti Musakir, alhamdulillah. Amin, amin. Bukan karena bodoh, bukan karena ini. Tapi itulah romantika studi yang dialaminya. Semua orang melihatnya bahagia. Dan 180-an orang ingin melihat dia dipromosikan sebagai seorang yang mencapai derajat ilmu hari ini. Pada pukul 13:15 Saudara Dr. Moha Musakir memakai gelar Dr. Musakir MA. Alhamdulillah wa syukran lillah. Amin, amin ya Allah. Keberhasilan kita ini itu ditindaklanjuti juga oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana, menghidupkan orang yang sudah setengah sakrat, termasuk Pak Musakir ini. Banyak sekali di UIN Makassar ini orang yang sudah sakrat, dalam arti tanda petik, Allahu Akbar walillahil hamd, dihidupkan dengan semangat baru. Amin, amin. Banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Prof. Galib. Mudah-mudahan dengan memiliki kecerdasan spiritual ini, apa yang dilakukan itu melahirkan sini koy. Saudara Musakir, jangan engkau bangga ini hari karena doktermu, tapi menyesallah engkau ini hari, kenapa aku dokter ini hari, dan kenapa baru ini hari aku dokter. Kau seorang dosen masih ada perjalanan. Dan mudah-mudahan 2-3 tahun engkau sudah harus profesor. Amin, amin. Saya minta adik saya Dr. Masyar, yang sudah kemungkinan dia sudah mulai lupa saya. Membina mantan pacarnya di Palopo dulu. Dia sudah direktur pasca di Parepare. Mudah-mudahan konsep-konsep daripada Musakir ini tolong. Karena dia meneliti pasca sarjana bukan karena mahasiswa pasca tidak memiliki kecerdasan spiritual di Parepare. Namun beliau ingin supaya mahasiswa alumni master dari IAIN Parepare itu mampu membumikan nilai-nilai spiritual kepada siapa saja yang dijalaninya, siapa saja yang diajarnya nanti. Maka saya titipkan Mas Har, tidak salah orang seperti ini, seorang yang soleh, seorang yang sabar, seorang yang tangguh dalam penuntutan ilmu, didampingi seorang wanita Sri Kandi yang kadang dia menyetir mobil untuk mengantar mantan pacarnya ke Makassar, namanya Musakir. Mudah-mudahan anak anta Musakir selalu engkau mengingatkan orang di mana orang-orang itu keliru. Lasta alaihim bimusaitir. Luar biasa ya. Selama saya bimbing, apalagi ini hari Adik Maulana dengan Profesor Yaumi, Adik Maulana kelihatan segar bugar, dan baru saya tahu bahwa lebih 20 tahun berpacu dalam melodi di Parepare. Nah, beliau ini, Pak Yaumi ini kelihatan seperti Kiai besar ini hari, memakai kopiah, dan Andi Ahru juga. Barangkali inilah spirit dari ilmu yang didapatkan dan dikaji oleh saudara Musakir. Selama kami bimbing, Musakir ini sangat santun, ulet, sangat santun dan ulet. Yang kadang kalau datang di rumahku, istrinya dikasih tinggal di mobilnya. Dia katakan jangan. Istri itu sangat menentukan keberhasilan dokter seseorang. Hargailah istrimu. Dengan saya minta pada forum terhormat ini, wahai adikku Musakir, peluklah istrimu. Berterima kasihlah kepada istrimu. Moga-moga jasa-jasa istrimu nanti itu akan dijadikan wanita salehah.
dan hanya mati yang memisahkan kau dengan istrimu. Segala apa yang kau lakukan, siapa tahu ada kekeliruan kami membimbing kau. Baik dari Pak Andi Maulana darupun saudara adik saya Prof. Yaumi. Maafkan kami. Mudah-mudahan ilmu yang setetes sedikit kami berikan sama saudara yang kau perlihatkan ini hari. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan berhenti berkaya adik saya Muzakir. Gelutilah dosen dengan tulus. Milikilah 4 sifat yang ditanamkan yang kau teliti. Mudah-mudahan kau memiliki anak yang soleh dan solehah dan memiliki istri yang setia, Sri Kandi orang Parepare. Inilah setitip pesan kakak bagi adik saya. Moga-moga engkau menjadi orang yang kematianmu nanti husnul khatimah. Ilmu nanti berberkah baik di masyarakat Muslim Sulawesi Selatan, Taruada, Tarogau. Mudah-mudahan falsafah Bugis Taruada, Tarogau kau bisa amalkan. Dan menurut saya itulah esensi kecerdasan spiritual, artinya berakhlakul karimah. Terima kasih Bapak Direktur. Moga-moga kalian, Ibu adik saya Dr. Hajah Amra Kasim sebagai ketua, kakak saya Prof. Bahaki, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat adik saya Dr. Muzakir MA. Moga-moga engkau nanti selalu kurindukan dan jangan lupakan aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Saudara Dr. Muzakir MA, promosinya alhamdulillah berjalan sangat lancar dan Anda menjadi doktor pada spesialisasi penanaman nilai-nilai spiritual. Karena itu Dr. Muzakir bisa menjadi mentor untuk penanaman nilai-nilai spiritual khususnya pada IAIN Parepare. Karena itu saya kembalikan Anda ke alma mater, tempat di mana Anda berkhidmat, tempat tugasnya di IAIN Parepare, dan ini menjadi amunisi baru saya kira untuk pengembangan IAIN Parepare ke depan. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang terlibat memfasilitasi, berkontribusi bagi terlaksananya ujian promosi pada hari ini, disertai permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan. Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. H.M. Satualang MA, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yaumi M.Hum MA, Bapak Dr. Andi Maulana MSI, Bapak Profesor Dr. Habah Indrama MS, Dr. Haja Amra Kasim MA, Bapak Andi Ahru MPD, Bapak Dr. H. Mahsyad Idris MAG beserta seluruh keluarga besar IAIN Parepare serta keluarga besar Dr. Muzakir MA serta seluruh peserta sidang ujian promosi pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi Saudara Dr. Muzakir MA saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya secara resmi sidang ujian terbuka disertasi pada siang hari ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara promosi Dr. Muzakir MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat Bu Aji. Banyak terima kasih. Selamat Pak Muzakir, selamat. Selamat kepada ayahanda Bapak Dr. Muzakir MA. Selamat Pak. Selamat Pak Yomi, selamat kepada Pak Yomi sebagai penguji pembimbing. Ya.
Kita baru kembali dari sholat. Selamat Bu Haji. Bapak Musakir, selamat Ki, sebab makna. Alhamdulillah. Iya, pergi mas sempaja bela. Sempaja mesra. Alhamdulillah. Kalau sudah dokter itu sudah. Iya. Selamat kepada Bapak Dokter Musakir MA. Selamat kepada para tempat tadi Tuhan itu. Banyak orang pada potong. Oh ya. Selamat kepada Direktur Pasca lagi dokter pada sore hari ini. Kodaki. Tadi itu Prof Satwa. Kodaki. Oh, lengar lagi di bangke. Selamat Pak Dokter. Ya, selamat. Dokter baru, Dokter Musakir. Selamat kepada pengujinya Pak Haji Andi Ahrum. Ya. Dari Pasca Unisma Makassar, Pak. Hari itu Pak Musakir, Pak Dokter. Ya. Pak Satwa. Apa tanda Quran itu? Pandiar ini tambah muda juga ini saya. Istri dari Pak Dokter Musakir. Lanjut dan apa tanda karena jadi dokter pada istrinya. Balik ke sana. Ditunggu di pasca kesyukuran dan menguji. Khawatir sebentar malam itu terjadi tsunami di Parepare. Tapi, pusing. Saya mohon dulu Pak, Pak Prof. Terima kasih Prof Bahatin. Selamat Pak Dr. Musakir. Saya pamit. Ibu Heni, mana Ibu Heni Sukmawati? Bu Heni Sukmawati ada? Bu Heni ada namanya, tapi orangnya tidak pernah. Waduh, ini si kampungnya. Pak Rahim, Pak Rahim, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Oh iya Pak. Dari Pak, kok baru turun dari mana? Iya, selamat Ki Pak. Iya. Selamat Pak.